Kami MGMP Rayon 5 Minas Kandis. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Guru penggerak tergerak, bergerak, maju. Selamat datang peserta MGMP Rayon 5 CP4 Minas. Yang lagi cuci tangan nih. Tetap mengutamakan protokol kesehatan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noviana, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Minas, yang kebetulan pada hari ini di sekolah sedang mengadakan MGMP Rayon 5, itu untuk 2 kecamatan, Minas dan Kandis. Dari setiap kecamatan itu mengirimkan guru-guru hebatnya untuk mengikuti MGMP di sekolah kita. Saya sangat mendukung sekali adanya kegiatan ini, karena disinilah kita bisa menghimpun, bisa bertemu, bisa menggodok apa yang mau kita laksanakan yang sudah berprogram sebelum. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh guru-guru yang sudah mengikuti MGMP ini, sangat antusias sekali. Mereka dengan semangat datang ke sini untuk menimba ilmu dari instruktur hebat kita, baik itu yang didatangkan dari kecamatan, juga dari kabupaten, bahkan dari provinsi. Nah, ini ada guru penggerak kita juga di sini. Saya sangat mendukung sekali bisa memotivasi guru-guru lain yang mungkin belum, baik yang di Kecamatan Minas, Kandis, dan seluruh yang ada di Kabupaten Siak. Di Pekanbaru juga, untuk guru penggerak, tentu otomatis dia nanti akan memberikan, mengimplementasi ilmu yang didapat untuk mengembangkan potensi yang ada dan memotivasi guru-guru lain juga ikut serta menjadi guru penggerak. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi manfaat dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaat iman, alhamdulillah jemaat Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pemateri kita yang sudah datang pada kesempatan kali ini, berikutnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir kepada Nabi. Semoga kita nanti akan menjadi umat-umat yang mendapat syafaat dan dibawanya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita jadwalkan beberapa minggu yang lalu, bahwa di pertemuan ke-6 kita ini Pak, merupakan guru penggerak angkatan 1. Jadi pertama daftar, masuk, langsung lulus, dan alhamdulillah sekarang sudah mau berbagi dengan kita. Oke, tidak lama-lama kita perkenalkan yang di depan ini Pak Iwan. Pak ini merupakan guru SMP 2 Pekanbaru, dan Pak Iwan dengan Pak Rofi. Pak Rofi ini merupakan guru SMP Negeri 23 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani oleh Pak Robi, Impas Umum dari Komunitas Guru Penggerak.
Jadi kami di Kota Pekanbaru ya ada diamanahkan ya akhir dari program guru penggerak itu membuat sebuah komunitas yang namanya komunitas guru penggerak angkatan 1. Nah, dan insya Allah komunitas adalah setupnya, jadi sekelas umumnya. Dan kami diamanahkan untuk memberikan pengimbasan gitu ya. Memberikan apa sih materi yang kami dapatkan selama 9 bulan, lumayan lama ya, 9 bulan, dan alhamdulillah akan pertama. Ada tuh materi nanti akan kita berikan itu ada terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bapak Ibu mau tanya, mohon maaf dulu ya, sudah pernah mendengar RPP berdiferensiasi? Belum ya? Belum ada ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi informasi awal ya. Karena ini merupakan salah satu juga nanti ketika kita sekolah kita Bapak Ibu nanti masuk ke dalam sekolah guru penggerak, salah satu RPP itu nanti adalah RPP berdiferensiasi. Ini sangat penting gitu. Konsentrasi ya, ini melatih oke. Ular. Panjang. Sebut. Oke, paham ya Bapak Ibu? Bu, kecil gini Bu. Konsentrasi. Iya. Ular. Panjang. Diatur jalannya ya. Cacing. Semut. Ular. Cacing. Semut. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Konsentrasi, udah ada salah ya. Belum apa saya? Gajah. Aku cuma mati konsentrasi. Memang siswa di tempat itu bisa konsentrasi. Cacing. Nah, biasanya di grup ya. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Bagaimana pembelajaran sudah Bapak Ibu lakukan di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Bagaimana sih kita untuk menyiapkan gitu ya sebuah pembelajaran yang mana itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita? Itu menjadi pertanyaan awal kita yang harus kita pikirkan. Nggak usah kita jawab, kita pikirkan dulu kira-kira apa gitu. Kemudian kedua, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi sudah dilaksanakan ini, Pak? Belum ya? Sampai sekarang masih bingung saya yang mengikuti pelatihan ini masih bingung. Oh ya, Bapak ikut dari mana kemarin? Sebelumnya waktu kami pelatihan dalam sekolah penggerak diferensiasi ini belum muncul. Saya tidak sendiri diferensiasi, apalagi PJOK. Saya sampaikan sama ibu, sampai sekarang sekolah penggerak PJOK tak ada buku siswanya Bu. Bagaimana kita menghasilkan diferensiasi, sementara referensi untuk siswa menghasilkan diferensiasi itu tak bisa kita lakukan. Betul tak? Iya Pak, memang betul. Belum muncul bukunya sampai sekarang. Bapak Ibu yang membuat itu saya tanyakan, bagaimana Bu kita membuat diferensiasi? Akhirnya kita sebagai guru kita juga menyampaikan, karena yang ada hanya buku guru. Dilihat buku guru yang sekarang dengan K13 berbeda, jauh. Ada yang materi dihilangkan, contohnya kayak sepak bola hilang dalam buku materi, pilih pusing juga kepala kita. Yang ada bola basket, dilihat bola basket ada di sekolah. RPP berdiferensiasi ini sesuatu yang baru bagi kita. Apalagi kita belajar olahraga gitu. Ya. Karena itu tadi, maka jarang memang BJOK guru olahraga itu yang ikut guru penggerak gitu kan. Perubahan itu. Semakin banyak kita ngambil pendapat orang gitu ya. Itu semakin bagus, semakin kaya lah ilmu kita. Gitu loh Ibu. Jadi dalam guru penggerak ini memang kita disuruh bagaimana kita berkontribusi, berkolaborasi. Jadi nanti Bapak sekolah penggerak ini Bapak nggak bisa hanya Bapak saja melaksanakan, semuanya tuh harus terlibat begitu. Pak kita ya aset, model aset kita. Pemberdayaan aset. Pemberdayaan aset. Jadi dalam sekolah penggerak itu tidak bisa hanya kepala sekolah saja. Dia harus apa ya? Karena nanti khususnya ada lagi, tapi nggak apa lah. Tapi kita coba ikhlas. Karena ini juga sudah pernah ikut. Silakan Pak. Ya. Tadi yang memang dalam sekolah penggerak dalam melakukan proses awal belajar memang harus dilakukan asesmen dulu. Pemetaan, ya, pemetaan kita buat pemetaannya gitu ya. Masuk ke dalam materi. Ya.
aja dia. Saya tak tuntas, dia lakukan media, tak tuntas lakukan media. Itu gitu Pak. Nah, sebenarnya itulah makanya kali siapa belajar. Nanti kita masuk ke situ nanti pembahasan kita. Program kita terkait dengan nanti Pak, berarti nilainya itu bagaimana Pak? Itu disampaikan oleh fasilitator kami ya, yang orang PMP itu menyatakan itulah hak prerogatif Bapak. Artinya nilai itu karena begini Pak, ada anak Bapak itu dia pintar dari segi pemahiran dia mahir. Ya. Tapi dia tinggal lakunya tuh nauzubillah itu ya, tak menghormati sama guru begitu ya. Kemudian dia suka melawan, ya, bahkan dia mungkin merokok dan sebagainya, ya kan? Karena dia suka olahraga nih kan, perkataannya yang mungkin bercanda dan sebagainya. Di satu sisi ada anak bapak yang dia mungkin mahir olahraganya kurang gitu ya. Apalagi mungkin kalau ada anak-anak yang ahli matematika gitu kan, dia pintar matematika, dia ada kurang di olahraga. Tetapi nanti tinggal hasilnya tuh baiknya Pak. Bahkan ada anak saya yang dia kurang olahraga, tapi ketika dia misalnya gotong royong, dia nomor 1 dulu Pak. Suruh bintang meja ini dia nomor 1 dulu tuh. Nah, kira-kira untuk penilaiannya seperti apa? Kalau kita berdasarkan keahlian kemampuan dia, ya, pasti yang alatnya bagus dia akan kurang di olahraganya. Apakah kita tega? Itulah ada berefisiensi. Makanya goal dari sekolah penggerak nanti Pak, itu adalah kita membentuk profil pelajar Pancasila. Kebutuhan belajar itu setiap murid. Jadi disiapkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup ya, kebutuhan belajar dari setiap individu kita. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang memudahkan murid untuk belajar, itu yang pertama. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Guru merespon kebutuhan belajar murid, kemudian manajemen kelas yang efektif. Belajar murid itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan kesiapan belajarnya muridnya. Setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian kedua berdasarkan minat murid, ya. Ada minat murid olahraga, gitu kan. Ada minat murid seni budaya. Nanti kita berikan tugas sesuai dengan minatnya dia. Siswa berguru, begitupun guru beasiswa. Kalau pelajaran kan kita sebut fasilitator, kebanyakan siswa yang mencari. Tapi bedanya sekarang yang saya rasakan kebalikannya. Satu arah kita yang menyampaikan, nggak dibanting sesuatu bicara dia tetap diam. Dan ada entah sesuatu tak kenakan di rumah belajarnya atau sistemnya yang berubah. Mungkin itu hal yang saya rasakan selama PTM tetap muka ini. Sesuatu yang baru kemarin, lost generation itu tadi kan. Makanya kenapa hadirnya ya, kalau disampaikan Mas Menteri seperti itu. Kenapa hadirnya prototipe ini? Ya itu salah satu adalah untuk memulihkan katanya gitu ya. Untuk memulihkan proses pembelajaran yang katanya lost generation tadi itu, generasi yang hilang. Dipetakan sesuai dengan kemampuan mereka. Iya, ini saya ambil berdasarkan gaya belajarnya. Apa cara kita Bisa membuat ini kan? Ya, itu tadi makanya kita yang pertama itu Pak, kita coba tanya ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama kita melakukan penilaian asesmen itu tadi, ya kan? Bisa berupa angket gitu ya, atau kita bisa pengamatan langsung. Ya kita data, ini anak ini gayanya dia kalau kita kan kalau membuat RPP kan kita sebelum mengajar ke kelas. Jadi tadi dalam pemetaan, sementara kita kan harus membuat, kita petakan dari siswa tadi berdasarkan minatnya, kira-kira di manakah waktu saat kapankah tesnya tadi, seperti itu Pak. Oh, berarti di setiap sekolah itu pemetaan yang kita lakukan, kalau pemetaan kan bisa asesmen berarti kita bikin soal juga. Berarti kan soal yang kita buat itu berdasarkan keadaan siswa dan lingkungan sekolahnya. Berarti setiap sekolah nanti perangkatnya berbeda-beda. Nah, pertanyaannya dalam menyusun pertanyaan atau soal untuk asesmen itu, apakah ada aturan bakunya atau dikembalikan kepada guru yang bersangkutan? sebelum kita mulai pembelajaran kita buat pemahaman dulu ya. Yang waktunya tentu di awal proses pembelajaran dimulai ya, sebelum dimulai pembelajaran ya. Kan kita buat RPP saya sebelum liburan itu sudah buat gitu kan. Yang bagaimana saya mau katakan, ya bisa jadi kalau tentu kita kalau mau pakai angket bisa pakai Google Form ya, kita kirim ke anak-anak kita gitu ya. Tapi kan belum sekolah nih Pak gitu kan, menggunakan Google Form ya. Pak kalau sekarang mau pemetaan boleh Pak, boleh silakan, belum terlambat Pak ya.
Ya belum terlambat, tapi idealnya kan dia di awal pembelajaran. Di awal kita buat RPP-nya. Dan RPP ini juga kan masih baru gitu ya. Yang pertama sudah disampaikan Pak Iwan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Ini adalah logo komunitas guru penggerak Kota Pekanbaru, ini ya Kota Pekanbarunya. Bapak Ibu kalau lihat channel YouTube-nya nanti cari aja Merdeka Belajar yang logonya seperti ini. Ini channel YouTube kita nanti. Ibu saya diamanatkan sebagai sekretaris komunitas. Jadi di guru penggerak itu nanti ada komunitasnya. Setelah dilatih selama 9 bulan atau 6 bulan nanti akan dibuat komunitas guru penggerak. Jadi Bapak Ibu rugi rasanya kalau umur masih di bawah 50 tidak ikut program guru penggerak, karena kita tidak tahu ke depannya model pembelajaran sistemnya ini, kita tak tahu ke depannya. Kalau kita tidak ikut perkembangan zaman, hasilnya kita terlintas. Dan konsentrasi. Sebutkan nama hewan yang berawalan A. Ayo. Oh, sebutkan nama artis yang berawalan R. Siapa? Apa tadi? Di. Iya. Konsentrasi. Pelajaran sosial emosional itu adalah proses di mana anak-anak dan orang dewasa memahami dan mengelola emosi. Salah satunya ketika kita marah, bagaimana supaya kita bisa meredam marah. Di dalam agama Islam sudah dijelaskan ketika kita marah sedang berdiri, silakan dulu. Kalau masih marah juga, kembali. Kalau masih marah juga, bawa dulu. Bawa sholat. Sholat marah hilang. Di dalam pembelajaran sosial emosional juga dipelajari hal kayak gitu. Jadi ada nanti contohnya itu adalah menggunakan teknik stop. Ya, siapa saja sih yang butuh kompetensi sosial emosional? Siapa kira-kira boleh? Semua yang ada di lingkungan sekolah itu butuh yang namanya kompetensi sosial emosional. Bukan hanya dari gurunya, muridnya, kepala sekolah, enggak termasuk wali murid. Setiap kita itu akan berbeda-beda dan tidak sama. Tergantung tingkat kematangan pemikiran kita. Tidak bisa menjamin kalau usianya sudah tua berarti tingkat kematangan emosinya tinggi. Tidak. Atau dia masih muda tapi tingkat emosionalnya masih anak-anak. Tidak bisa dilihat seperti itu. Karena sosial emosional ini juga berpengaruh dengan pengalaman dan apa yang sudah mereka alami. Di dalam pembelajaran sosial emosional itu ada yang dikenal yang istilah mindfulness, berkesadaran penuh. Bagaimana kita dapat memaafkan kesalahan orang dan tidak dendam lagi dengan apa yang telah dibuat oleh orang pada kita. Terkadang kita ada sesuatu hal yang dilakukan sama orang lain pada kita, kebetulan itu adalah sesuatu hal yang paling kita benci. Itu lama sekali rasanya untuk menghilangkannya. Karena kalau nampak juga wajah orang dulu ingin rasanya gugumam. Mindfulness menurut kabar Zita Hawkins di tahun 2017 dalam 15
dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Dan apa yang biasa Anda lakukan ketika menghadapi kondisi stres penuh tekanan? Marah, menolak, atau mengambil pekerjaannya tapi dengan tidak ikhlas, dengan rasa terpaksa. Menerapkan teknik stop di dalam pembelajaran ini dapat nanti Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ketika pembelajaran dalam kelas itu sudah mulai tidak fokus kan seluruh aktivitas yang kita lakukan, tapi jangan berhenti bernapas. Langkah berikutnya nanti kita akan tarik nafas yang dalam-dalam. Coba perlahan tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kita akan amati apa yang terjadi dalam tubuh kita. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang mengganggu keadaan kita saat ini. Fokus. Kemudian terakhir, lalu kita buang nafas, kemudian kita lanjutkan. Ini kita lakukan secara berulang-ulang. Dan silakan ambil duduk posisi yang nyantai menurut Bapak Ibu. Posisi duduk yang senyaman mungkin yang Bapak Ibu. Seperti apa posisi duduk yang paling nyaman? Oke, yang berikutnya perlahan silakan tarik nafas pelan-pelan, kemudian dibuang. Kemudian boleh sambil dengan memejamkan mata. Kemudian tarik nafas juga, hilangkan semua pikiran-pikiran yang mengganggu saat ini. Tetap rileks, tarik nafas, kemudian buang lagi. Rasakan sekarang apa yang terjadi di tubuh kita. Bagaimana sekarang keadaan kaki Bapak Ibu, bagaimana kaki kita sedang menginjak lantai, apakah masih terasa? Perlahan lagi nafas dalam-dalam, kemudian buang, tarik lagi dalam-dalam, kemudian rasakan yang terjadi sekarang pada pikiran Bapak Ibu. Kalau sudah mulai tenang, tarik lagi, kemudian tarik lagi dalam, kemudian silakan dikeluarkan mata, silakan dibuka kembali. Kalau rasanya belum rileks, belum juga merasakan adanya perubahan, silakan ulangi lagi sampai ada perubahan materi pada diri. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Ada. Lebih tenang. Lebih tenang, Pak. Lebih tenang. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kesadaran sosial, empati. Jadi kita harus memiliki rasa empati terhadap lingkungan kita. Ada teman-teman kita mungkin yang dapat musibah atau peserta didik kita yang kurang mampu, itu harus ada rasa empati kita. Empati itu tidak harus dengan selalu dengan menggunakan duit, dengan perhatian. Bapak Ibu paham, dengan pujian dan sebagainya. Mampu dia keluar dari tekanan-tekanan yang ada. Ya, di dalam suatu saat, di dalam suatu titik dia punya tekanan, tetapi dia juga memiliki di saat itu dia ada tanggung jawab juga yang harus dilakukan antara dilema. Jadi dia harus bisa mampu keluar dari masalah itu dan tidak mundur dia dan tidak stres. Jadi ini yang harus dimiliki oleh seorang guru, apalagi di pembelajaran abad 21. Akan kita menjadi seorang guru yang well-being. Jadi guru yang dapat diterima oleh semua pihak, guru yang humble, yang baik, tegas, disiplin. Di sini ada semua. Jadi well-being dia. Bisa kita lakukan secara rutin, kemudian terintegrasi dengan layanan ataupun protokol. Bagaimana kita dapat melaksanakan rutin? Kegiatan ini dilakukan di dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dilakukan ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas maupun. Salam literasi. Yes. Ulang lagi, Pak. Salam literasi. Yes.